Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar tajwid pada Al-Qur'an. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tajwid pada surat Al-Kautsar. Disimak sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar. Kita bahas tajwid pada surat Al-Kautsar ayat 1 ini ya. Yang pertama, di sini ada gunnah. Sebabnya karena ada nun yang bertasydid. Nun bertasydid itu dikenai hukum gunnah ya. Cara bacanya, karena gunnah itu artinya dengung, jadi di sini kita dengungkan. Dengung yang dimaksud harus ditahan. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Jadi begini ya. Inna gitu. Jadi anda dengungnya ditahan dulu. Inna a'tainaka. Di sini ada mad jaiz mufasil. Sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Madnya mana? Madnya itu adalah alif yang didahului fathah di huruf nun. Bertemu dengan hamzah. Hamzahnya mana? Nah, ini yang A, ini hamzahnya ya. Dalam beda kalimat. Kenapa? Karena inna ini jadi si madnya masuk ke inna, A-nya masuk ke kalimat a'tainaka. Jadi udah beda kalimat ya, mad sama hamzahnya. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5. Inna a'tai. Di sini ada harf lin atau harf lain atau huruf lin ya. Sebabnya karena ada ya sukun didahului oleh huruf berbaris fathah di huruf to ya. Jadi ingat-ingat kalau lin itu sebelumnya harus fathah. Kalau misalkan sebelumnya kasroh bukan lin tapi mad tabi'i ya. Jadi ini cara bacanya dilunakan ya. Lunak tuh toi kayak gitu ya cara bacanya. Toi, nggak usah dipanjangin kalau nggak berhenti. Jadi lanjut aja toi gitu. Inna a'taina. Nah, di sini ada mad tabi'i atau mad asli. Sebabnya karena ada huruf berbaris fathah berdiri yaitu nun ya. Nunnya barisnya fathah berdiri. Fathah berdiri itu pengganti dari fathah dan alif. Dibacanya panjang 2 ketukan. Na gitu. Inna a'tainakal al. Di sini ada alif lam qamariyah. Sebabnya karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu kaf. Jadi dibacanya alif lamnya jangan mantul ya, lam sukunnya jangan mantul. Jadi inna a'tainakal kal ya, jangan kal. Dan salah satu ciri dari alif lam qamariyah adalah lamnya berharokat sukun ya. Kau. Di sini kita ketemu sama harf lin atau harf lain atau huruf lin. Sebabnya karena ada wawu sukun sebelumnya ada fathah. Jadi ingat-ingat ya, huruf lin itu ada 2, wawu sukun sama iya sukun dan sebelumnya harus fathah. Cara bacanya tadi dilunakan. Kautsar. Di sini ro-nya memiliki hukum bacaan tafkhim. Ya, tafkhim itu artinya tebal.
Sebabnya karena ada ro yang disukunkan ya. Sebelumnya didahului oleh huruf berbaris fathah. Jadi ro yang disukunkannya ini ya, ro fathah, kalau berhenti kan jadi sukun, dan sebelum ro ini ada huruf berbaris fathah. Makanya dibacanya ditebalkan. Tebal yang dimaksud adalah bunyi huruf seolah-olah bunyinya memenuhi semua rongga mulut. Thar, bukan thar, jangan ya. Thar. Kemudian ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli agak ditekan di lam karena ada tasydid ya. Fasalli li rabbi juga baknya ada tasydidnya juga, jadi agak ditekan lagi. Li rabbika wanha di sini kita bertemu sama hukum izhar. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf izhar yaitu ha ya. Izhar halqi ya. Izhar halqi itu karena huruf-hurufnya berasal dari tenggorokan, itu ha salah satu huruf tenggorokan. Cara bacanya gimana? Cara bacanya nun sukunnya ini dibaca jelas sesuai dengan tempat keluar dari nun tersebut. Wan, nggak boleh mantul, nggak boleh wan, nggak boleh ditahan wan, jangan. Jelas aja ya, lepas wanha. Nah, bagaimana dengan alif yang di depan waw ini? Alif di depan waw ini kalau ada di tengah ini diabaikan aja ya, jadi nggak dibaca. Wanhar. Di sini kita ketemu lagi sama ro yang dibaca secara tafkhim ya. Sebabnya karena ada ro sukun, sebelumnya ada huruf berbaris fathah ya di ha. Ro-nya dibaca tebal atau tebal itu bunyi huruf seolah-olah bunyinya tersebut memenuhi semua rongga mulut. Wanhar ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna di sini ada hukum gunnah lagi. Sebabnya karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan dan dengungannya ditahan, boleh 2, boleh 3, boleh 4. In gitu. Nya ditahan. Inna sya kita bertemu lagi sama mad tabi'i. Sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf berbaris fathah di huruf shin. Cara bacanya panjang 2 harokat. Sya ni aka huwal a. Di sini kita bertemu lagi sama alif lam qamariyah. Sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu alif. Jadi cara bacanya lamnya dibaca jelas, nggak boleh mantul ya. Huwal ab. Di sini ada qalqalah sugro ya. Karena sebabnya ada huruf qalqalah yaitu ba yang sudah sukun dari asalnya. Nih, baknya sudah sukun. Cara bacanya memantul tapi pantulannya kecil aja, nggak usah ditahan ya. Huwal abta. Huwal abtar. Nah, gitu ya. Jadi baknya jangan terlalu ditahan juga karena ini ada di tengah kalimat. Jadi kita ngalir aja, pantulannya ngalir, langsung baca ke taknya ya. Huwal abtar. Nah, di sini kita ketemu lagi sama ro yang dibaca tafkhim. Sebabnya karena ada ro yang disukunkan, sebelumnya ada huruf berbaris fathah ya. Ro yang disukunkannya itu ini ro-nya tadinya dhammah, karena berhenti jadi sukun barisnya, dan sebelumnya ada fathah. Tar ya. Oke, kita akan baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim.
Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.